diskusi peradaban, Pak, mesti fair kita melihat, baca gitu loh. Dan banyak juga peradaban itu ditutupin oleh si pemenang gitu loh. Banyak ditulis ulang peradaban ini, ditulis ulang. Banyak peradaban Islam yang dihilangkan dari catatan sejarah gitu loh. Kalau dibaca di tahun 1800 kurang itu Islam memegang, dan terakhir itu pusatnya di Spanyol gitu loh. Nah, kemudian digantilah oleh peradaban barat. Nah, sekarang mulai bergeser ke timur gitu loh. Jadi kalau kita diskusi antar agama ini jangan terlalu membuat pembenaran dari peradaban yang di-achieve oleh barat saat ini. Karena memang kalian dapat giliran saat ini dan udah mau diganti juga kok gitu loh. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdiskusi di lintas tauhid agamanya aja, jangan menilainya fokus dari ke pengajaran aja gitu. Lihat aja, kan udah mulai jatuh kok peradaban barat sekarang. Fair aja kalau mau ngomong gitu loh. Nih Ahi Eder, percaya nggak dia lagi nyerocos? Dia itu lagi nyerocos, tapi nggak tahu dia di mute. Tahu saya. Dia nggak tahu di mute, dia nyerocos terus itu. Ngomong sama Salim. Itu Anda memute itu saya nggak ngomong. Nah sekarang mau diskusinya apa? Anda mengatakan 800 tahun. Emangnya udah ada TikTok waktu itu? Emangnya sudah ada Google? Itu masa kegelapan, Bang. 800 tahun yang Anda banggakan itu masa kegelapan. Ya itu yang harus Anda pahami. Lu kalau baca peradaban, yang dimaksud masa kegelapan itu ada di Eropa, Pak. Baca kembali buku sejarah. Nggak pernah disebutkan. Saya justru masa kegelapan itu adanya di Eropa, Pak. Tahun yang iya. Peradaban kalian itu dimulai sejak runtuhnya Ottoman. Oh tidak, itu baru, sebelum itu. Itu baru dimulai sejak itu. Nah, jadi jangan merasa produk agama yang dibawa oleh pengajaran Kristen itu sebagai pemicu. Diskusi Anda dengar saya dulu. Iya. Jadi kalau lebih baik kita diskusi pengajaran agama aja, karena memang ini kalau peradaban nggak banyak. Iya. Harus dibuktikan di dalam kenyataan. Masa hanya ada di dalam. Ya udahlah gini aja. Udah terserah Pak Rian mau membangga-banggakan ya sudah. Kami tidak mau membangga-banggakan perkara duniawi. Udahlah. Yang penting tadi sudah dijelaskan. 800 tahun yang Anda banggakan tuh nggak ada yang gitu-gitu, Bang. Udah. Kalau Anda katakan kekristenan mendukung kemajuan, saya mau tanya, siapa yang penjarakan Galileo Galilei? Siapa yang penjarakan Alexander Anda kembali pada Galileo Galilei karena itu kan parsial, mengatakan teori heliosentris. Dengar dulu, kalau orang ngomong dengar dulu Rian, baru bisa Anda tanggapi. Jadi Anda itu baik, saya mau kerja dulu Bang. Saya hanya mau ngomong dikit karena Anda dari tadi itu diskusi supaya itu orang menghujat. tidak bisa menyampaikan apa yang Sementara dibicarakan di dunia kalau ini sedang nggak ada lomba-lomba peradaban bicara, yang Anda sumbangkan itu. Tapi yang saya mau sampaikan 800 tahun yang Anda banggakan itu masa kegelapan. Tolol, monyet Ibnu Sina monyet. Ibnu Sina itu. Kalau dia mau bicara Galileo Galilei di penjara sampai matinya di rumahnya karena gereja Katolik memenjarakannya disebabkan ketika Galileo Galilei menyatakan matahari pusat tata surya, bumi bukan pusat tata surya. Dan itu bertentangan dengan perjanjian lama yang mengatakan bumi itu punya tonggak, bumi yang diam, matahari yang berputar. Tapi kalau Al-Quran mengatakan bahwa seluruh benda-benda langit punya manazila. Jelas di surat Yasin, di surah yang lainnya juga dijelaskan, di Al-An'am dan lain-lain. Begitu dia kira-kira. Lagian nanyain ada TikTok nggak di masanya Islam? Ya karena zamannya belum masuk ke teknologi itu. Betapa bodohnya dia. Ada TikTok nggak zaman itu gitu loh. Ya kalau ada TikTok di zaman itu, Eropanya kayak apa gitu loh. Waktu Islam masuk ke Eropa, mereka aja belum punya toilet loh di sana. Nah, coba saya tanya ke Ustaz Alif. Ustaz Alif, kira-kira di zaman penyaliban Yesus itu ada Facebook nggak? Waktu itu masih ini kayak Telegram gitu ya. Oh, Telegram. Model-model lama kayak gitu. Nggak apa-apa udah ada. Maksudnya gini kan tadi kalau saudara kita sudah memaparkan ilmu, dia tetap menolak, mendingan udahlah daripada terus orang-orang ini ngotot capek karena bukan ilmu yang dicari.
Tapi prinsipnya gini ya. Prinsipnya kan gini, peradaban, ilmu pengetahuan awal-awal dasarnya itu dikenalkan oleh Islam. Silahkan ilmunya diambil oleh mereka orang-orang kafir, kalian buat riset, nanti yang memanfaatkannya kami umat Islam gitu loh. Iya. Udah gitu aja. Kalian fokus mikir kerja, kami fokus ibadah. Dan untuk mendapatkan fasilitasnya beli dari kalian. Kalau umat Islam nggak kaya, nggak beli, kalian juga nggak laku produknya. Gitu. Mestinya justru kalian itu yang diuntungkan gitu loh. Tapi udahlah, bahas kayak gini nih malah bikin capek jadinya. Iya. Lagian, Siapa yang menemukan algoritma? Siapa yang menemukan aljabar? Dengan itulah bisa ditetapkan sistem biner. Dengan sistem biner lah bisa ditetapkan dasar-dasar pertama komputerisasi. lensa kan juga ditemukan Muslim. Perbintangan, aljabar Iya. kan Ibnu Sina. Ilmu falak. Brocos saja itu. Sementara di pihaknya mereka, coba perhatikan, ilmuwan mereka itu banyak ateis kok. Enggak, ada ilmuwan dari Indonesia, ada dari kekristenan, ada Iya. menemukan persundalan. Iya. Aristoteles itu ateis. Ateis banyak Iya kok. kan? Jadi jangan ini dulu gitu. Al-Khawariz itu menemukan angka 0. Dengan angka 0 lah maka muncul biner. Biner itulah menjadi perintah dalam Al-Quran. 0 atau 1, perintah dalam komputer. 0 atau 1, 0 atau 1. Sehingga bisa menetapkan algoritma agar program bisa dibuat. Gitu dia kira-kira. Demikian Tapi memang Allah itu mensilih gantikan peradaban di dunia ini supaya kita bisa membedakan di peradaban mana yang paling baik. Itu kan udah dijanjikan. Jadi jangan bangga dulu. Sekarang memang gilirannya Barat, betul kita akui gitu loh. Gilirannya kalian gitu loh. Tapi ingat, sebelumnya kalian pernah Islam menguasai dunia itu 800 tahun. Dan pusat ilmu pengetahuan ada di Baghdad, di Cordoba waktu itu. Dan Barat waktu itu toilet aja belum punya, dan Islamlah yang mengenalkan kebersihan ke Eropa sana waktu itu. Gini ya, dan sepintar-pintarnya ilmuwan dari mereka ya, Iya. nggak ada satupun ilmuwan mereka atau sejarawan mereka yang menemukan bekas kayu salib yang pernah disalibkan Nah, sama itu dia. Yesus. Nggak ada. Malah blender yang nemuin di Tarutung. Iya, blender yang nemuin di Tarutung itu. Itu jubahnya ketemu di Garut, itu jubahnya. Iya. Itu. Ketemu di Garut Tarutung itu berarti udah hangus atuh. Iya, kalau di Garut Tarutung gitu kan gosong ya, tutung. Itu kolornya itu ketemu di sana, udah gosong itu. Iya. Jadi kalau kita mau buka 10 negara termiskin di dunia, Iya. Open itu semua. 7 di atasnya semua Kristen. Semua mayoritas Kristen. Sudan Selatan, Burundi, Afrika Tengah, Republik Kongo, itu 7 di atasnya itu Kristen. Kalaulah kekristenan itu menyelesaikan dengan ajaran kasih, dan kekristenan itu punya kekompakan yang sama, ya kan? Tidak boleh ada 10 negara ini, ya. Yang 7-nya itu Kristen murni, kebanyakan Kristen, sedangkan 3 di bawahnya itu bercampur dengan Islam. Nah, contohnya Burundi itu 60% Kristen Protestan, sisanya Kristen Katolik. Islamnya hampir-hampir mendekati angka 0. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Ya, tidak ada linearitas antara kesuksesan dunia ya dengan keimanan yang benar. Itu tidak ada linearitas. Tetapi kebahagiaan dunia pasti linear. Kebahagiaan Prinsipnya begini ya, saya rasa begini prinsipnya. Yang kita ketahui ya, kita ketahui bersama. Umat Islam itu akan semakin cerdas ketika mempelajari dan memahami kitab sucinya. Karena kitab sucinya mewarisi kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Itu Islam. Kalau Kristen, mereka akan semakin cerdas ketika meninggalkan kitab sucinya. Karena kalau mereka menggunakan kitab sucinya, akan makin terbodohi. Serius, cobalah. Enggak, bukan kitab suci. Kalau mereka Ustaz Alif, kitab yang dipitnah suci. Yang dikatakan kitab suci katanya, gitu aja. Cobalah kita lihat kayak gitu.
ini perdebatan dua ayat ya. Sekarang- Ketika mereka mengatakan langit bertiang, Al-Quran membantah Allah meninggikan langit tanpa tiang. Oh, coba debat tuh. Nah, ayo mau kita debatnya pakai akal sehat yang mana? Coba. Dan banyak lah istilahnya itu yang kita ketahui begitu. Kita pengen tahu juga ilmu pengetahuan yang tesis awalnya dari Bible sebutkan kalau ada. Nggak ada tesis awal Nggak dari ada, Bible. Gus Nggak Dur. ada. Ya, dari situ aja. Kemudian Bible termasuk buku yang dilarang beredar sekarang di Amerika. Dari situ aja harusnya malu. Artinya apa? Memang barang ini kualitasnya sungguh-sungguh ini memalukan, Merusak moral. merusak moral. Buku yang dilarang beredar, lu bayangkan. Nah, apa kontribusinya ke peradaban? Coba tesis awal dari penelitian-penelitian yang bersumber dari Bible, coba cari. Nggak ada. Kalau orang Bible isinya bunuh, pedang bunuh, bokep di sana. Masalahnya, akhi, dilarangnya di Amerika. Di Amerika itu adalah industri porno terbesar di dunia. Iya. Industri senjata terbesar di dunia. Mm-mm. Angka kriminalitas terbesar di dunia. Angka pemakai narkoba terbesar di dunia. Iya. Dilarang di sana. Akan-akan kitab itu jauh lebih porno dari produksi film pornonya. Nah, coba. Sehingga tidak boleh dibacakan di sekolah-sekolah. Coba bayangkan itu. Coba Ya kan? lihat negara yang Rasanya- menegakkan hukum Al-Quran. Coba lihat kriminalnya. Hampir nggak ada. Iya. Iya. Coba lihat. Negara yang menegakkan hukum Al-Quran di situ, kita nggak menuntut itu. Syukur-syukur kalau ditegakkan, alhamdulillah. Tapi coba lihat negara yang menegakkan hukum itu. Lihat angka kriminalnya. Dan kalau kita lihat bukunya Oten sendiri yang buat ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempati nomor 1. Kemudian Isaac Newton. Kemudian Tuhannya kalah sama Nabi kita kan. Iya. Ketiga Yesus itu urutan ketiga. Michael Hart. 100. Iya. Michael Hart. Michael Hart 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Sempat diprotes itu. Sempat diprotes. Cuman gimana caranya? Coteng. Tuhanmu nomor 3. Ada satu lagi, Paulus itu menempati juru kunci. Paulus juru kunci. Sekarang gini aja, kalau mau dihitung ya, bumi ini kan bulat, artinya waktu disilih bantikan. Mereka menyebut nama Yesus itu baru di hari Minggu, artinya dalam 7 hari baru sehari. Yang menyebut nama Nabi kita, Muhammad SAW, itu setiap menit. Karena waktu kan berganti. Ini barusan kita kelar sholat subuh. Nah, tadi di India nih sekarang lagi subuh. Disebut lagi namanya. Dan begitulah terus 24 jam. Nah, coba kebayang nggak gitu loh. Nama itu disebut tidak pernah berhenti. Nah, sekarang yang menyebut nama Tuhanmu kan nunggu hari Minggu. Baru disebut. Nunggu hari Minggu dulu. Nah, gimana mau melawannya? Masalahnya Michael Hart itu orang Yahudi, ya, dan dia memasukkan nama Jesus Christ itu di dalam senarai manusia, ya, di senarainya itu senarai manusia. 100 tokoh itu manusia paling berpengaruh di dunia, ya kan? Artinya orang-orang Kristen harusnya sadar bahwa di sisi orang Yahudi dia tidak pernah disebut Tuhan dan dia hanya disetarakan dengan manusia, itu pun nomor 3. Seandainya pun dia diletakkan nomor 1, kita orang Islam juga agak keberatan. Dia penduduknya 2 miliar katanya Kristen, walaupun terbagi Katolik dengan Protestan. Tapi faktanya diletakkan Rasulullah nomor 1 disebabkan secara waktu, ya, bahwa penyebaran Islam itu jauh lebih masif dan jauh lebih menyentuh ke dalam diri setiap orang daripada orang menjadi Kristen itu. Orang menjadi Kristen itu cuman kebanggaan primordial aja, saudara-saudaraku, nggak lebih dari itu. Ya, saya dulu saya sekolah di sekolah Kristen, jadi saya tahu betul, ya kan. Bahkan saya waktu kecil bolak-balik masuk gereja, bukan karena saya Kristen, tapi karena pelajaran agama wajib masuk gereja.
Ya kan, saya masuk gereja dan lagu-lagu gereja saya hafal. Sampai sekarang hafal. Yang sesali, saya sesali itu. Tetapi intinya apa? Intinya, ya kan, semakin hari, saya semakin dijelaskan oleh Allah. Padahal waktu itu saya masih belum besar-besar, belum dewasa-dewasa banget. Tapi saya bisa lihat, ya Allah, benarlah mereka ini agama batil. Kenapa? Yang nyanyi, yang nari, yang tiba-tiba udah, maafin ya, perempuan tapi gaya narinya udah berlebih-lebihan. Dan itu ceritanya di rumah ibadah. Jadi menurut pendapat saya secara ritual gagal, secara syariat tidak ada syariat Kristen itu. Ya kan? Apalagi ketika mereka menghapus 630 sekian hukum yang ditetapkan buat dari Taurat Musa, dihapuskan bagi orang-orang non-Israel, yang ada lagi syariat mereka. Syariat mereka suka-suka hati, maka denominasi itu ibadahnya masing-masing. Kalau bapak-bapak pergi ke gereja karismatik, lain gayanya. Pergi ke metodis, lain gayanya. Pergi ke gereja katolik, lain gayanya. Jadi, pengalaman spiritual saya, karena sekolah di sana itu, membuktikan bahwa Kristen itu agama yang cacat, secara akidah maupun syariat, apalagi hukum-hukum yang menyangkut muamalat muasarat. Demikian saudaraku. Iya. Mohon maaf saya berpanjang kalam tuh. Ya hampir tidak ada hukum sih sebenarnya mereka. Memang didesain untuk hidup free, cukup nyanyi-nyanyi gitu loh. Mana hukum syariat? Syariat nikah mereka apa? Nggak ada syarat. Enggak gini, ada kan peradaban pada saat itu kan mereka menyenangi dunia bebas ya, freedom. Iya. Jadi cara berdakwah mereka, bukan berdakwah ya, cara mensiarkan ajarannya itu ya dengan cara itu, membebaskan segala macam cara, Ya. biar laku. Coba kalau syariatnya Islam itu yang dibawakan, mereka nggak bakal nerima. Karena apa? Mereka itu tradisi Barat itu freedom, kebebasan yang diinginkan. Kemudian Gak mau kalau- ada syariat, gak mau ada aturan. Kalau waktu itu tidak didomplengkan ke misi penjajahan, nggak sebanyak ini juga Kristen. Nggak sebanyak ini juga. Mereka ya didomplengkan dengan penjajahannya dia sih. Jadinya ya memang banyak gitu. Ya kalau kita masih bersyukur, coba lihat Filipina yang tadinya negara Islam. Iya, Islam itu. Ya sekarang tinggal yang Filipina Selatan itu aja itu. Yang masih bertahan gitu loh. Itu pun habis-habisan mereka. Digempur terus itu, Iya. tiap hari. Moro. Mm-mm. Suku Moro. Moro Suku itu. Moro itu yang masih bertahan dengan Iya, keislaman. rumpun bahasanya mirip Melayu itu masuknya ke Iya, Melayu. ke Melayu itu. Jadi kalau kita tengok, kalau secara sejarah ya, akhi saudara-saudaraku semuanya, kira-kira 850 tahun Islam berkuasa di Spanyol, ya, itu tidak menjadikan Spanyol mayoritas Islam. Bukti Betul. konsistensi la ikraha fid din itu ditetapkan, dijalankan. Nah, bahwa umat Islam punya akidah dan akidahnya diaplikasikan serta diamalkan, terbukti sampai tingkat pemerintahan yang ketika itu berkuasa di mana-mana. 1200 tahun berkuasa di Yerusalem, hanya terselangi 97 tahun saat direbut oleh Richard Lionheart dalam perang salib pertama. Direbut kembali 97 tahun kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, orang Kurdi itu. Nah, akhirnya dikuasai lagi 1200 tahun, tidak menjadikan Yerusalem 100% Islam. 900 tahun lebih berkuasa di India melalui 2 dinasti besar. Termasuk yang paling besar itu dinasti Mughal namanya. Mughal ini kekuasaannya luar biasa di India itu. Ya. Tetapi tidak menjadikan India itu mayoritas Islam. Enggak. Kenapa? Karena la ikraha fid din itu dijalankan dan diaplikasikan serta diamalkan padahal di negeri jajahan. Kalau ketika itu pemerintah Islam mau 100 tahun aja
Ditetapkan siapa yang tidak Islam diselesaikan, maka Iya. 100 tahun kedua semuanya udah Islam. Iya. Waktu Spanyol jatuh, itu kan dipaksa murtad itu. Dan terutama banyak Yahudi dan makanya Yahudi itu juga rabi-rabinya menceritakan Islamlah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka tersisa. Dipaksa murtad, kalau nggak dipotong mereka. Dan itu nggak pernah dilakukan ketika Islam menguasai dunia. Kalau mau 2/3 dunia ini kemarin Muslim semua. Kalau dilakukan itu, cuman Islam melarang, tidak boleh memaksa, gitu loh. Betul. Betul. Nah, Spanyol itu Ratu Isabel itu menyatakan siapa yang tidak Islam dibunuh, Yahudi Iya. kalau siapa yang tidak mau jadi Kristen dibunuh, Dibunuh. ya. Yang Yahudi pun kalau tidak masuk Kristen dibunuh, maka Yahudi itu berpindah, ya, lari ke Asia Timur kemana-mana, lari ke negara-negara Islam, lari ke Afghanistan, Pakistan, kemana-mana. Maka itu ketika diadakan pemetaan genetik, daerah itu banyak yang mengandung kromosom Yahudi itu. Iya, termasuk sampai ke Indonesia itu lari mereka. Dibunuh Iya. kemarin itu, Yahudi itu. Ya. Ada residunya Mana dapat masih lari, yang residunya masih nyampe tertinggal ada Yahudi di Indonesia. Abang-abang, aku izin Nora. turun. Kenapa turun belum dulu. naik udah turun Nora? Udah naik di atas, turun lagi kita, nanti naik lagi, turun itu aja kerjaan kita. Naik turun. Iya Nora. Kalau udah wakafkan diri untuk agama gitulah nasibnya. Ya, betul itu. Itu si siapa namanya tadi tuh? Saya dengar itu si Rian. P Iya, itu tahu P. apa Rian. artinya P itu? Apa? Pidong. Artinya Pidong Rian. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang Muhammad dengan Bang Elder tahu nggak apa arti pidong? Enggak tahu. Artinya nonot. Nah, itu. Itu artinya Pidong Rian. Dia kalau lebih pintar sejarah, maunya dia tuh harus tahu siapa bapak dan mamanya Bunda Maria. Itu aja. Simple. Sejarah tentang ketuhanan itu kan memecahkan rekor peradaban dunia pada waktu di abad 1. Nah, yang ada seorang perempuan perawan suci, ya kan? Namanya Siti Maryam atau Miriam, bukan Bunda Maria ya, bukan Maria ya, karena itu kan orang Yunani. Nah, Miriam ini kan bukan orang Yunani nih. Nah, melahirkan Tuhan katanya menurut pengikut Kristus. Yang notabene-nya bagi orang Yahudi sebenarnya pun juga tidak mengakui dia Tuhan. Jangankan Tuhan, seorang nabi aja, Mesias saja nggak diakui. Nah, umat Muslim saja yang memuliakan Nabi Isa dengan menyebut bahwa putra dari Siti Maryam itu adalah seorang nabi. Kan begitu? Nah, kita mengetahui silsilah Nabi Isa ini yang dilahirkan oleh Siti Maryam ini mempunyai seorang ayah dengan ibu yang ayahnya itu Ali Imran sangat terkemuka pada waktu itu. Kan seperti itu. Terkemuka, terkenal dengan kesolehannya, ya kan? Nah, jadi Allah itu Maha tahu ketika memilih nabi atau utusan nabi ataupun rasulnya itu dari silsilah keluarga yang betul-betul baik. Nah, ini beda. Kalau si Pidong Rian ini, kalau dia mau cari tahu siapa ibu dan bapaknya Bunda Maria, siapa kira-kira ya? Kan gitu. Jangankan ibu dan bapaknya Bunda Maria, seorang mantan narapidana yang bernama si Saul Lulus, yang akhirnya dirubah menjadi Pelulus, ya kan? Yang notabene-nya bapak dan mamanya tidak diketahui. Tiba-tiba karena mendengarkan ada suara-suara jin yang ada di padang gurun, ya kan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ternyata dikatakan dia adalah Rasul Paulus. Kutu kipret. Bapak dan mamanya si Saulus saja nggak tahu keberadaannya di mana, siapa nama bapak dan mamanya. Kau mau mengulik sejarah mau kau kulik dulu sejarah tentang ketuhanan kamu. Yesus berumur dari 12 sampai 29 tahun, kemana aja bro? Hah? Kemana aja?
Jangan-jangan, jangan-jangan, iya kan? Gitu. Pacaran. Tuhannya pacaran. Tuhannya Pacaran, menikah, kan? makanya ditutupin sama dia. Menikah. Tapi sebelum Jangan kita kayak gitu lanjut, lah. sebelum saya lanjut gini saya Nora saya patah lanjut. hati dia. Gini, aku punya usul. Izin bang, izin bang. Aku punya usul bang Elder. Nah, Iya. misalnya nih, saudara teman Anda itu mengiyakan ada umroh misalnya ya. Nah, coba di satu tempat itu semua nama-nama yang mau dimasukkan situ banyak gitu ya. Baru kita undi. Gitu. Mudah-mudahan Ustadz Alif, iya, supaya nggak ada ini. Kalau Karena undi aku itu juga artinya mau loh. judi loh, Bunda. Jangan. Enggak, Ya, bunda nggak gitu konsepnya. Nanti diatur di ini. jangan inilah, jangan cuma mualaf yang di ini. Kita juga mau dong berangkat. Iya, bunda nggak gitu konsepnya. Nanti kita rembukin dulu sama penitia, bunda. Tenang aja, santai. Oke. Jadi di ini kan diundi, siapa tahu Ustadz Alif atau Bang Akang Kiang Santan atau Bunda Nur atau Ya saya. udah, jangan bahas itu dulu. Kita bahas Yesus dulu, Paulus nih, gimana tentang Paulus nih? Ya, Oke. kita ini aja itu nanti Lanjut. serahkan kepada yang lebih. Kepikiran ini lagi, tadi aku lagi maslahat. masak kan. Gimana ya? Aku ngomong-ngomong ini loh ya. Saya ngomong-ngomong Silakan. membahas tentang saya lagi tertarik terus terang ya. Saya yakin tapi kawan-kawan muslim juga sudah pada tahu ini Sama siapa Ustadz? Jangan tertarik juga sama. Tertarik sama Iya. siapa? boleh nggak? Iya, Jangan sama sama- siapanya sama- boleh nggak? Aku kasih tahu siapanya dia. Jangan sama Bunda Nora loh, ada Kang Kiang Santan. Bunda Rama, di mute dulu. Biar Iya. Ustadz Alif jelaskan. Kita lanjut. Bunda. Ya. Pertama begini ya. Ini aku ngisi waktu aja ya. Saya ini kan tadi sedang membahas tentang ilmu, ya kan? Membahas tentang ilmu dan Al-Qur'an juga sumber ilmu pengetahuan. Dan saya yakin juga kawan-kawan muslim sudah pada paham kan, sudah pernah tahu atau membaca tentang surah Yasin ayat 40. Oke? Si Bulus. Sudah lah ya. Bukan Ini aku lagi tertarik sama ini. Gini, Ya, silakan. pertama, ini kan Islam itu saya bilang tadi kan ketika umat Islam mempelajari kitab sucinya, maka akan mewarisi kecerdasan. Itu loh maksudnya. Ya, saya masih fokus ke materi, makanya terus terang ya. Kalau ada orang-orang materi membahas lalu dia merendahkan Islam, tugas kita itu berpikir, oh kita harus buktikan Islam itu hebat, gitu loh. Itu yang perlu kita cari. Nah, itulah hadir dan makanya celaan mereka, hinaan mereka itu membuat kita menjadi semakin cerdas karena kita gali lagi ilmu gitu. Nah, di sini kawan-kawan ya menariknya ajaran Rasulullah SAW. Di sini kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yambagi laha an turikal qamaru walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Saya yakin kawan-kawan muslim udah pada tahu, tapi saya izin ngisi waktu aja lah ya, membaca satu ayat lumayan, ambil berkahnya juga. Di sini dikatakan lama, tidaklah mungkin. Lanjut. Lanjut. Ya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak mendapatkan mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini tentang bagaimana Masya Allah luar biasanya Al-Quran. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita lihat ya. Kalimatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata kullu fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini kan tentang bagaimana galaksi Bima Sakti di mana semua berputar kan? Semuanya berputar pada garis edarnya. Dan kata ini juga ternyata ajaran Rasulullah diputar dibulak-balik hurufnya sama. Kita buktikan ya, kita buktikan. Nih. Coba yang tadi saya bacakan. Kullu fi falaki. Oke? Masya Allah. Iya, dibalik ya. Falaki. Dibalik juga Sama. ulum fi falaki. Falaki. Sama. Berputar sesuai dengan garis edarnya. Wih. Luar biasanya ayat Al-Quran. Ini kita gali ya. Bayangkan aja coba. Kulum fi falaki yasbahun.
Makanya semua berputar sesuai dengan garis edarnya. Kalau kita lihat kan bagaimana semua galaksi ini kan kayak gini, di mana ya? Contoh kayak gini kan berputar, kemana ya? Mana tadi? Ya ini kan semuanya berputar kan, bener nggak? Iya. Sesuai Keseimbangan rotasinya. simetris. Nah, dan semua berputar terus. Ulung fi falaki, semuanya berputar sesuai dengan garis edarnya. Dan ketika dibalik pun huruf-hurufnya sama, semuanya berputar sesuai dengan garis edarnya. Sebagaimana yang kita lihat ini nih. Masya Allah, ayat Al-Quran ini kalau kita teliti aja kayak gini luar biasanya. Makanya itulah Al-Quran sangat memelihara keaslian. Ulung fi falaki, semuanya berputar sesuai dengan garis edarnya. Kita geser lagi. Nah, ini kalau kita lihat numeriknya semua sama kan? Nah ini coba nih. Kaf ulung fi falaki. Dibalik juga sama hurufnya gitu bacaannya. Semuanya berputar sesuai dengan garis edarnya. Masya Allah, luar biasa gitu. Gambarnya tadi seperti itu ya. Nah ini ada penjelasannya. Kata kulung fi falaki mempunyai komponen huruf yang simetris. Dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Urutan hurufnya sama. Hal ini mengindikasikan bahwa falak, ya, peredaran itu yang artinya orbit, harus memiliki keseimbangan yang simetris agar alam semesta bisa bekerja secara teratur dan seimbang. Masya Allah, Al-Quran ini. Inilah kenapa Al-Quran itu terpelihara juga dari bahasa aslinya dan hurufnya. Oten nggak punya kayak gini, nggak punya ya. Ini kalau diperjelas panjang lagi, lebih panjang. Tapi saya menarik, makanya tadi saya gali kalimatnya gitu kan. Di balik juga hurufnya sama, nilai angkanya sama. Ini semuanya beredar, mau dari depan ke belakang. Ulung fi falaki ini tentang peredaran perputaran. Sampai-sampai di balik hurufnya pun tetap sama bacaannya gitu. Coba Bible, NRK, hologos, kai hologos, dibalik-balik kayak mana coba? Jadi nggak bisa-bisa jadi morongos ya. Masya Allah, gitulah ya. Masya Allah, maha benar Allah dengan firman. Jadi Masya Allah. Ustadz, ini kan bumi berputar, para planet, bumi pun berputar, planet-planet berputar sesuai porosnya, sesuai sumbunya, sesuai garis edarnya. Nah, kenapa ya kemahakuasaan Allah kita tuh nggak merasa bergerak-gerak gitu ya? Karena aku heran itu loh. Nggak terasa kita ini ternyata bumi tanpa kita berpijak ini berputar, bergerak. Tapi nggak terasa kita loh. Masya Allah. Masya Allah. Di surah Kalau yang di sama Bible, Allah bercerita oh iya, silakan. wal qamari qadarnahu. Ya, maaf Nora. Nora duluan, Dek. apa Bang? Nora Apa-apa, duluan, Dik. lanjutkan aja. Enggak, lanjutkan aja Bang. Di surah yang sama dikatakan wal qamaru qadarnahu manazila atta. Manazila itu kalau diterjemahkan artinya orbit. Jadi bulan itu berputar di orbitnya, di sumbunya, di stationnya. Ya, kalau kita bahasa Inggris kan manazila itu stationnya. Still di sumbuhnya, tetap di porosnya, berputar pada porosnya. Maka itu dikatakan wal qamaru qadarnahu manazila atta. Kan? Nah, ada kal urjunil qadim. Ya. Ya, Itu Ustaz. manazila itu isi makan itu tempat beredarnya, berputarnya gitu. Betul. Luar biasanya Al-Quran itu. Sama ada satu Betul, lagi betul. tuh Ustadz tuh ya, di Az-Zariyat 48. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kamilah yang meluaskannya. Nah, tesis ini baru ditemukan NASA itu 2 tahun yang lalu bahwa alam semesta ini selalu mengembang. Nah, ternyata di Al-Quran Iya, itu betul. dimention. Kamilah yang meluaskan. Iya. Jadi sampai hari ini langit itu tetap diluaskan gitu loh. Nah, itu coba Ya. ilmu-ilmu Jadi- seperti itu. Kitabnya tersedia. Sekarang kegagalan kita mendalami Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an itu rujukan segala pengetahuan. Adakah pengetahuan mengenai nurani ya, sampai pengetahuan mengenai teknologi ya. Penjelasan itu utuh ya, hanya saja perlu
dilakukan riset dan penelitian lebih dalam. Masalahnya kita kan berpangku tangan. Semua riset-riset yang dibuat mahasiswa itu diarahkan sesuai dengan riset yang dimaui oleh orang-orang barat. Kalau nggak dianggap sesuai dengan kaidah ilmiah. Tapi Ada coba ayo kita bicara dari Al-Quran. Ada typing nih, Yos 230. Dunia Islam ketinggalan zaman. Coba browsing dulu negara-negara mana di dunia ini 10 negara yang ketinggalan zaman. Itu oten semua isinya. Coba kamu typing di Google. Jadi jangan mengira dunia Islam ketinggalan zaman gitu. Coba negara-negara yang ketinggalan itu 10 listingnya itu isinya negara oten semua itu. Itu. Iya, benar. Dan jangan kamu lihat kejadian-kejadian peperangan di Timur Tengah sana, itu campur tangan negara oten semua mencari sumber daya di sana. Itu loh. Mereka itu kan diekspansi. Coba dilihat siapa di belakang mereka semua dan coba lihat Irak jatuh. Faktanya apa? Setelah Irak jatuh, minyaknya disedot. Mereka kan pengen itu. Jadi DNA penjajahnya Kristen itu sampai sekarang kok. Itu loh, keributan di Timur Tengah itu siapa aktornya? Itu. Jangan dikira kita nggak mengikuti ilmu gitu loh. Jadi jangan bikin Islam ketinggalan zaman semua. Coba lihat listingnya negara-negara yang ketinggalan zaman. Nanti keluarnya di sana nih di negara-negara yang oten semua itu. Islam memang yang itu, Bang Elder. Yang apa nih aja, apa namanya? Yesusnya aja pada waktu zamannya Firaun. Iya kan? Itu kan sudah ada kuda. Masa ada Tuhan naik keledai? Gak bermodal. Suruh nyuri pula ya. Kalau dia berpuasa kan tinggal dia ciptakan keledainya di situ. Masa kok muridnya suruh nyuri dulu? Pergilah ke kampung sebelah, lepaskanlah seekor keledai betina yang tertambat. Disuruh mencuri. Astagfirullah, ini Tuhan kok apa ini maling? Iya kan? Aduh, nampak kan kalau dia nanti paling jawabnya itu kan kemanusiaannya gitu loh. Aduh. Oh, jadi kemanusiaannya bisa mencuri gitu. Mencuri, ya. Aduh. Iya. Kan tengoklah Itulah. Islam selalu menghayal. Menghayal. Kita memang urusan dunia kita akui. Dan rumusnya dunia itu siapa yang berusaha, dan di Islam itu rumusnya begitu. Kamu berusaha, kamu akan dapatkan dunia ini. Itu loh. Dan Allah Tuhan itu tidak membeda-bedakan agamanya. Siapa yang berusaha dikasih rezeki. Memang kalian kan kayak dunia Islam. Islam ini kan memang udah dibilang bahwa dunia ini kita penjara, kita nggak bebas. Kita mau minjam uang di bank pun kita ada ancaman riba. Tipu menipu kita takut. Kita ada namanya balasan. Oten mana ada ngikut-ngikut kayak gitu. Ya pantas saja kalian gitu loh. Riba kalian nggak takut. Kalau kami takut gitu loh. Jadi ya Pak, wajar. Memang orang kaya ya. Ya tapi kadang-kadang kita lihat lagi yang kaya itu juga nggak oten. Banyak kan ateis. Jadi jangan bangga dulu. Banyak kan dan realnya penguasa ini itu Yahudi yang kaya sebenarnya ini. ini aja loh, biarin aja Oten bangga dengan dunianya, Iya, bangga biarlah. dengan kerjaannya, biarin. Hidup kita itu kan makhluk sosial, saling membutuhkan. Iya. Kalau Kristen sudah capek-capek kerja bikin produk sesuatu nggak ada yang beli kan repot. Makanya Iya, kita betul. kasihan sama mereka, beliin lah produknya. Kita gunakan gitu loh. Jadi kan dia berkaya gitu. Iya. Itu cita-cita mereka mau begitu. Padahal tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesusnya, jualah seluruh hartamu, lalu ikutlah denganku jadi jemaat tabligh. Itu ajaran Yesus. Keliling itu dakwah, tinggalkan semua perkara dunia. Tapi kan Oten pengennya jadi orang kaya, bikin ini dan itu, ya udah nggak apa-apa. Mereka bikin teknologi mau bikin apa ya udah silahkan nggak apa-apa, biar kita yang beliin. Gitu. Paling
Paling banter juga 70 tahun ya Ustadz ya. Nah, itu dia. Habis itu ya digoreng selama-lamanya. Kalau kita masih ada hitungannya apa sih gitu loh. Kerja ya kerja. Pokoknya Oten kalau mau bangga-banggain dunia ya udahlah, udah Silakan. ya udah aja. Ambil lah dunia ini. Ambil lah dunia ini gitu loh. Iya, karena surganya kan gak enak. Perang naga lah, kawinan Tuhan lah, ngabur. Iya. Gitu ya, Masa nanti saya menjadi pengantin Yesus? Masa Tapi si hiburannya Nabi Luga itu cerita tadi malam perang naganya udah selesai Bunda Nora. Sekarang malaikatnya lagi bangun. Lagi motong-motong itu. Lagi bangun-bangun rumah, istana. Malaikatnya lagi jadi tukang itu sekarang. Itu informasinya menurut Luga yang udah ke surga. Gitu loh. Iya. Sekarang lagi pemborong-pemborongnya malaikat semua sekarang itu jadi tukang, katanya lagi bikin rumah. Aduh. Saya permisi dulu ya, mau ngajar. Saya mengundurkan diri dulu. Nora, Oke. ya. Ya. Bisa. Thank you Bikin Bang antriannya yang Muhammad. jelas. Kalau ada yang minta Nora harus ada antrian yang jelas. Ya. Masukkan saya di nomor antrian. Kalau Oten saya sudah bilang kalau kau mau sama saya hafalan Al-Baqarah. Masya Allah maharnya. Iya. Iya. Al-Baqarah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan Al-Baqarah. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah aja tidak dihafal. Apalagi Al-Baqarah. Iya. Ya kan Bang Elder? Iya, ambil lah dunia ini gitu loh. Ambil lah. Paling juga nanti capek-capek, apa namanya, setengah mati bikin, ya kamu nikmati. Nyatanya umur 60 kena stroke. Makannya cuma sayur gitu loh. Udah ambil gitu. Gitu. Mana lagi Neoten. Bunda Nora itu tiketnya diintaikan aja di jauh-jauhin hari. Nanti saya koordinasikan dengan Api dah Bunda. Mana aja yang terbaik Bang Iya, Eda? tanggal 15 aja, tanggal 15 sama Bunda Rama itu. Tanggal 15. 15. Arrive-nya, nyampe-nya. Oh berarti saya tanggal 14 berangkatnya. Artinya Oke, maksudnya nggak nyampe Jakartanya tanggal 15 Bunda. Mana tahu mau Iya. iya, dibikin kayak gitu aja. Iya, berarti tanggal 14 saya berangkat dari sininya ke Padang, ya kan? Iya, betul. Kalau memang perjalanannya 6 jam sore kan. Bagusnya gini Iya. juga itu Bunda. Berangkat habis maghrib, jadi tidurnya di mobil. Langsung tembak bandara, terbang pagi gitu loh. Artinya jam-jam 10 udah nyampe Jakarta. Tapi Bang Kian Santang nanti pas waktu jemput diciumnya embok kali nih, ya kan? Udah dandannya di bandara aja, di bandara sebelum keluar kan ada kamar mandi tuh. Ibu-ibu juga banyak di sana itu. Begitu landing itu dia kan ada kamar mandi tuh, pada dandan di situ semua orang-orang itu. Nggak enak lah. Jangan ambil yang pagi, Bang Elder. Yang siang lah, nggak apa-apa. Iya. Jadi aku, ya kan. Ada juga kok kawan-kawan yang di Padang. Nanti aku hubungi mereka. Ya pala berapa jam gitu kan. Nanti pun juga nggak diantar pun ke bandara nggak apa-apa, kan ada Grab. Iya. Masalah. Nggak bisa aku kayak gitu. Satu malaman di dalam mobil. Pas mau pergi tuh nggak mandi tuh nggak bisa aku Bang Elder. Nggak segar gitu loh. Iya, paham. Apalagi kita perempuan kan. Kalau nggak ganti nggak enak kan? Betul, nggak enak rasanya memang. Satu malaman lo duduk aja, panas juga lah pontot itu ya kan. Sampai itu ke bandara lagi, pasti otomatis sarapannya di bandara kan gitu. Iya. Aduh, ketemu sama orang muka kusut, berminyak, iya loh.
Oh, jelek kali. Ya ampun, Iya, ini kah iya. pengantinnya Yesus kayak gitu ya kan? Kok jelek kali pengantin Yesus. Gitu. Kan gak enak jadinya. Bang Aku Faruk gimana sebenarnya Bang mau Faruk? izin turun dari tadi. Itu Faruk? Gimana? Dia berangkat juga dia? Kayaknya beliau nggak bisa deh karena kerjaan. Iya dia itu ya. Memang Berarti. susah. Yang lebih mayoritas yang banyak bisa itu kebanyakan ibu-ibu lah. Iya kan? Ibu-ibu rumah tangga lah, bukan ibu-ibu yang kerja di kantor. Itu pun juga agak susah kayaknya. Yang kerja-kerja di kantor. Host Ini ini kenapa sih Rian? masih dia. Katanya tadi mau Katanya, kerja. mau kerja. Dasar tak ada ilmu ajanya kau banyak cita kau. Aku Kenapa izin- ayah ada? Enggak, gua kira udah duduk di samping kanan Bapak. Enggak, saya ini habis mau nyari kopi, ternyata habis ya. Ini ada susu instan, ya udah kayak susu aja. Pantesan nyerocos terus nganggur ya Bu. Kami Iya ini, nganggur, tapi banyak duit. Ya. kami ini bukan orang yang diperintah, maaf ya. Ngapain Kami kerja? Pemerintah. Kalau Dijajah saya sama itu waktu. berdasarkan kontrak Bang. Kang. Jadi kalau lagi nggak ada kontrak ya jalanin Iyalah, tambang. saya lihat ini udah kayak Paris Hotman Hutapea versi Islam. Iya. Pokoknya mah keren lah. Nanti kalau malam sore lah saya WA ya, paling saya sama Malam lah. Saya bentar lagi jam-jam 9-an harus rebahan dulu lah. iya Kalau malam. nanti duhur bangun tiduran ya malam. kan Malam saya kalau sekarang tidur saya bangun-bangun hari Natal ntar. Kalau saya dapat 4 jam aja selesai. 4 jam aja kan. Ya cukup 4 jam cukup lelap. Saya paling 3-4 jam sama. Cuma kalau udah begadang bangun-bangun nanti hari Natal. Natal kedua. Natal kedua. Aduh. Saya izin turun ya. Sini dulu lah Bunda. Kan udah kelar masaknya. Iya, udah. Aku mau jalan-jalan dulu. Nanti KTP kirimin aja buat ininya. Aku udah nggak mau KTP sama kau. Nanti kau apakan kepinjol Bang Kian Santang. Muka kayak gini dipinjol bakal laku. Iyalah, dia tahu muka orang kaya. Tritung naik di sini kan Bunda Nora tuh yang nyakarin. Aku lebih suka Onnes daripada Tritung capek. Iya. Tuhannya capek. 3 biji. Jadi 6 buah jakar, 3 pidong. Kan susah. Pidong apa sih? Itu nonot. Burung. Oh, Nenek saya Nasution loh Bunda Nora. Apa Bang? Nenek saya Nasution. Apa itu? Ya Batak Nasution. Nenek tapi. Siapa Abang? Iya, cuman Oh. DNA-nya nggak kebawa kan. Dari pihak lakinya Melayu. Nasution Tapsel Iya, Mandailing. Mandailing. kalau saya purba Bang Eden. Ah? Kalau saya purba, Pura-pura baik kalau kamu bilang Pura-pura. gitu. pura-pura Batak. Pura-pura Bukan, Batak. pura-pura bajigur kalau kau Bang. Makanya kemarin Kayak ada kita, ada Oten dia naik ngaku Nasution. Setahu saya Nasution tuh nggak ada yang Oten. Makanya Muslim ketahu semua. juga. Setahu saya nggak ada Mandailing itu kan. Sampai hari ini saya sedikit-sedikit bahasa Mandailing tahu kok. Dia tuh, Pandai. dia tuh gitu. Iya. Sedikit-dikit pergaulan itu, tapi udah nyin. Ala kita deh. Kalau borjong apa sih artinya borjong? Borjong. Borjong itu kayak kantui.
Kantui. Bukan, kantui itu kentut ya. Borjong itu seperti kayak kampret gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal gak aku Lubis? Kalau aku di Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang nanya, Bang Hen. Biar kau tahu, Lubis tuh luar biasa. Bagudung apa bagudung kau. Tikus. Oh, Enggak, Lubis banyak. lain Bang Hen ini kan gak ada yang nanya biar kau tahu katanya. Gak ada yang nanya biar kau tahu katanya. Jadi kau nanti nggak nanya lagi ke aku nih nanti. Enggak, aku nggak mau nanya. Udah lah. Aku nggak mau temu kau dia. Tak nanti. Aku mau temu. Gak usah. Aku mau temu kau di akhirat. Aku nggak mau temu kau di Jakarta. Gak usah. Ini anu ya, di Melayu, anunya Melayu. Ingat nggak dari Meraja Malaysia? Malaysia? Iya. Dah diam. Lanjut. Ya, diam-diam katanya kan. Suruh Oten bikin miras oplosan ya. Suruh Oten tuh produksi terus miras oplosan ya, biar banyak untung. Mana ada penemuan Oten Bukan Malaysia, Bang. Bukan beliau bukan Malaysia, dia Kalimantan ya, Bang. Oh, Melayunya ini nih, Kalbar. Melayunya Kalbar. Iya, Oh, aku di Pontianak sekarang. Pontianak. Kalau Mike tahu enggak? Iyalah mikul. Mike. Mau Nora mau aku pikul nanti dia. Nah, Mau aku pikul mau Nora. tak ada lah, bawalah sana. Pontianak. Apa di situ dulu kuntilanak sampai Pontianak? Iya, jadi cerita dulu. jangan dulu. Nanti Saya rasis. izin turun dong. Oh, nggak boleh. Ya. Ya. Mau kemana, Jangan, Bu? Nora. Mau kemana? Saya mau bersindil gitu loh. Apa itu? Apa itu bersindil? Bersindil, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Ini saya enggak. Marilah kita memuaskan birahi sampai malam. Lanjut ke sampai pagi 24 jam nonstop. Dengan iya kan? Bunda, dengan siapa bersindil? Dengan siapa? Bunda Nora kebayang nggak kalau Oten itu Jumatan hari Minggunya tuh pakai toa kayak begitu dibacakan ayat kayak gitu. Mereka protes Islam pakai toa. Nggak berani. Elunya nggak berani Bang pakai toa. Elder. Saya kalau mau di gereja itu katanya pakai toa, pakai mic, pakai besar ya kan, sampai di luar, di atas atapnya ditaruh. Biarlah saya sedekahkan untuk mereka toa itu, tapi mereka baca Yeskiel 23. Saya tunggu semuanya di depan pintu mereka tuh, gereja mereka tuh. Saya pengen tengok. Iya. Bacakan Saya yang colok-colok itu. Baca tuh. Bang Kian Santang, besarkan dulu sebelum saya turun, besarkan. Cepat besarkan istri Yesus. Gak boleh durhaka. Nah, aduh, saya kasih tahu sebelum turun. Memang ini yang satu ini ya, saya kutuk kok jadi kayak Ponara. Dengarkan saya baik-baik, saya tantang pendeta untuk bacakan bacakan Yeskiel 23 di depan umum di pinggir apa namanya? Pinggir lampu merah itu, bacakan Yeskiel 23. Saya tantang. Saya kasih mereka 10 juta kalau berani. Saya tantang tuh ya. Ayo. Ada yang berani nggak? Ada yang sponsor begitu. Sebentar. Dia bilang begini. Bunda, saya tambahkan lagi 10 menjadi 20 juta kalau ada pendeta yang berani di pinggir jalan lampu merah membacakan Yeskiel 23 make speaker. Tuh, 20. Tambah 5. Bagaimana? 5 juta aja lah. Sambil Tambah 5 praktek juta. nggak itu Bunda? Hah? Sambil praktek nggak? Nanti kalau praktik susah. Sama dengan RK. RK kan pakai topi haji terus pegang apa namanya? Tasbih. Tasbih kan. Lalu gua ini sama dia. Gua kasih lu 4 paus, berani nggak lu bikin video, lu pakaian kayak gitu, besok pergi ke gereja lu kayak gitu, gua bilang. Gereja. Coba gua bilang kan, diem dia.
Jadi artinya itu bukan identitas kalian. Kalau identitasmu, coba lu pergi ke gereja pakaian kayak begitu, gue bilang. Pegang tasbih, pakai kopiah haji, gue bilang. Iya, saya tantang itu nih. Ada saya 1 juta nyumbang, kata Bang Panglima. Ayo, jadi 21 juta loh. Lumayan untuk bayar kau punya apa? Kau Aku punya tadi 5. Aku nambah Pajero. 5 Aku mau 26 juta. Bunda. Aku Nah. mau bacakan Bibelnya. Aku aja dikasih beberapa Janganlah Bunda. Pendeta bawa kitab, pakai jas, pakai speaker, ya kan, pakai mic-nya, bacakan Yeskel 23 sampai habis di lampu merah. Ayo. Suruh Rian tuh ya, Rian ya. Sujuh Rian. Rian kamu Pasti Rian. ku baca. Kayak gitu Rian. Rian di bawah tuh. Baca Si kan Rian baru mah, ku sebut. si Rian ku sebut mah nama apa? Oten. Enggak paten. Kulupnya Udah, busuk, udah. bau. Oh iyalah, nggak bisa lah kalau gitu. Bentar, Bu Dokter nanti Uni suruh nge-WA ya, Bu Dokter. Bu Dokter masih monitor di bawah. Bu Dokter, typing iya gitu. Saya dari Malaysia tambah 1 juta. Nah, jadi 27. Anissa Putri 500.000 nyumbang, 27,5 juta. Sarah lagi di sana. Bu Dokter, WA dong ke Akang, Bu Dokter nih. WA Akang ditulis di bawah ya. Nanti ini kan acara udah mau dekat, Bu Dokter. Umat Kristen tidak ibadah. Bukan soal ibadahnya, monyong. Berani nggak kau baca ayat vulgar yang di dalam Bibel kau? Itu Ayat porno WA-nya kalau itu. kau bilang. Bu Dokter, WA-nya itu kelihatan nggak? Wah, mulai ngitung-ngitung duit ya, Bu. Rian, kau aja mama kau sampai bersundal nggak sanggup hidupin kau. Banyak kali. Saya 1 juta, 28,5 juta. Nah, dari Flores ND tambah 1 juta, 29,5 juta. Ayo, Genapin tantangan 30, buat Bu Nora. pendeta. Gua genapin 30. 30 juta, oke. 30 juta bagi pendeta yang mau membacakan Yeskel 23 di lampu merah, Kita pakai lelang, kita mikrofon, lelang. pakai Bluetooth. Ya. Kalau Esa Nah, suruh- 30 kalau- juta setengah. Kalau Estara Soru yang mengucapkan itu, membacakan itu Estara Soru, pendeta Estara Soru, aku tambah 10 lagi lah. Tambah 10 lagi. Khusus Nah. khusus seru. 40 juta. 40 juta setengah. Ayo, saya dari Extra Soru Samarinda 2 juta. Tapi Ada tambah 5 itu saya yakin ya, kalau yang disuruhnya itu si Luga, pasti dia mau. Yang penting duit aja. Iya. Iya, benar. Benar. Demi Allah saya kirim asal ada video. Enggak. Pendeta dia di mana? Nanti orang yang bertempat tinggal di situ sudah langsung nengok, saksi mata, di live kan langsung. Iya, maksudnya pengen dia lihat. itu mau kirim asal ada buktinya gitu loh. Serius, maksudnya itu serius. Oh gitu ya, benar. Anak Minang perantauan tambah 5 juta. Nah, jadi berapa tadi? 46, 47, hampir 50 juta loh. Astagfirullahaladzim, Nggak sampai 1 menit. Nah, sebentar, Bun. Lebih baik itu sumbang ke acara api 50 juta daripada Bunda Rahma nggak nyambung. Ini lain pula, nggak nyambung. Kadang-kadang Bunda Rahma. Memang. Yang untuk acara api itu udah lebih-lebih dah, udah lebih-lebih. Ini yang lain-lain ini, dana lain ini. Jangan Ini kan campur. tantangan bagi mereka yang katanya kitab sucinya itu beradab, Masa dia kasih paus satu betul-betul tuh, firman tambah paus Tuhan. 1 ekor. Nah, kita Tambah. baca, gitu loh. Nggak sampai 5 Saya menit genapi segitu dapat 30. duit. Enak benar dia kan sebenarnya kan. Nggak ada Hampir yang 50 berani. juta hanya membacakan satu pasal. Nggak ada Pasal yang 23 berani. Yeskiel. Ini kan barusan sudah 35 ya. 50, enggak, 40 lebih. Hah? Udah hampir 50. 40 lebih. Udah hampir 50. Iya, Oh. hampir 50. Oke, baik. Karena tadi targetnya 30, nggak apa-apa kawan-kawan. Saya kurangin 15. Silakan. Tapi Tadi kan targetnya 15. tapi tidak berlaku untuk targetnya Luga ya. 30. Yang isinya itu ya, yang marilah menjama-jama susunya ya. Iya. Iya, saya pengen mereka bacakan. Tapi Di depan tidak berlaku umum. untuk Luga loh ya.
Lu gak mah 2 juta aja dia kerjain itu. Enggak. Jangan 2.200.000 aja dia terima. Lumayan makan somai. Juga mah ini mie ayam 2 mangkok aman itu. Udah iya, bener. Ditambah lagi satu nasi goreng spesial. Udah cukup dia sama dia. Dibacakan tuh Yeskel tuh. Nggak ada malunya tuh. Nggak ada. Enggak, mana ini tappingan? Saya Bunda katanya. Alamat. Pas setelah Anda membacakan nomor rekening siap. Saya aja. Ini sudah ada dibilang. Saya baca. Saya baca di lampu merah. Ngapain Bunda baca kita orang? Bunda Rama baca di sini dulu. Coba berani enggak Bunda Rama baca di sini dulu. Ku dengar dulu. Coba. Tes dulu. Jangan Baca di sini. rukat. Ngetes baca di sini dulu gitu. Ku baca ya, kirim ya. Ku baca. Pasal berapa, Bun? Jangan sampai saya kick dua-duanya ya. udah ke band dia. Tuh kan kena, Bunda Nora juga kena kan tuh. Masa Aduh, baca ada firman pula suruh Tuhan aja baca. enggak boleh. Heran kita. Itu firman Tuhan loh. Dibaca aja enggak boleh. Waduh, susah benar. Kalau aku yang ini yang kusuka loh, ini yang kusuka saya tuh baca ya Hizkil ya. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Itu bagus kalau jam-jam makan. Kita baca. Aku tentu banyak bahlul itu. Maaf, aku baca di depannya. Aku mau baca tuh di depan karisteng. Siapa mau kasih tantangan? Aku baca lah. Karisteng, makanlah tai kering itu yang kau bakar. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Tapi tainya tuh ingat kering ya. Kalau agak-agak basah itu kan, aduh. Waktu dia makan siang dia dibacakan ya. Hah? Gitu Kita kan? bacakan. Masuk di resto-restonya orang karisteng kan. Mampus. Oh makan ya. Mohon maaf yang lagi makan di bawah. Ini firman Tuhan soalnya yang Makanya- dibacakan gitu loh. Makanya mereka itu sekarang nggak pernah lagi diskusi menyinggung kita pakai toa. Kita tantang mereka. Kau bacalah kau besar-besar itu toa, kasih speaker itu pakai sound system yang paling canggih tuh di gerejamu. Kau teriak-teriak baca itu. Marilah bersundal sampai pagi, suamiku tidak di rumah. Ayo baca itu. Apa sih yang kena dari aku tadi? Apa ya? Iya, apa sih? Makanya nggak ada ya perlombaan baca Bible kayak musabakoh ya. Apa mau dibaca kayak begitu? Enggak, apa yang membuat aku kena report ya? Biasa begitu, Bun. Saya juga kadang gitu. Emang ada musabakoh tilawatil Bible? Iya. Lu Nggak disiarkan ada. di TV pula kan, suruh baca ayat-ayat kayak begitu, gimana itu? Hancur Kristen kalau gitu. Buah, kalau itu sampai buah zakarnya seperti zakar keledai. Zakar apa ya? Bacanya pakai cengkok pula. Pakai cengkok pula lagi bacanya kan. Buah cakarnya. Iya makanya cepat kena report tuh. Ini yang nonton 177, tadi 200. Tapi jempolnya itu pelit banget, nggak mau diajak ke surga jempolnya. Allahu Akbar. Rian yang nge-report, Bun. Memang itu dasar si